Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 2 Dasar Biomedik 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Saudara Ainun Nisa Nasution dengan NIM 0801202199. Lalu ada Saudari Darniati May Caroline Sitepu dengan NIM 080120 2318. Lalu selanjutnya ada Saudari Dini Apriliani Sitomorang dengan NIM 0801202324. Lalu ada Saudari Sylvia Eliza dengan NIM 0801203992. Lalu ada Saudari Roma Ito Nur Hasanah Turnip dengan NIM 0801202356. Lalu yang terakhir ada saya Mutiara Hafizah Triharyani dengan NIM 0801201003. Baik, pembahasan mengenai virus yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama ada klasifikasi virus. Yang kedua ada virus RNA. Yang ketiga ada virus DNA. Yang keempat ada reproduksi virus. Yang kelima ada vaksin virus. Sebentar, di full screen dulu. Baik, sebelum kita membahas mengenai 5 tadi, kita perlu tahu nih, apa itu sebenarnya virus. Nah, virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, kebanyakan kan gini, kalau misalkan makhluk hidup kan dia mempunyai organel, contohnya inti sel. Nah, kalau di virus ini enggak. Nah, kalau di makhluk hidup sendiri kan inti sel berfungsi untuk pengatur organel lain untuk melakukan fungsinya gitu. Sedangkan virus tidak memiliki itu, dan virus hanya memiliki satu molekul protein, yaitu berupa DNA atau RNA saja gitu. Jadi untuk karakteristik virus sendiri itu secara garis besar ada 5, teman-teman. Yang pertama ada mikroskopis. Lah, kok mikroskopis? Kan virus ini kan mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu dia organisme yang bisa dilihat cuma lewat alat bantu kayak mikroskop. Nah, virus sendiri itu berukuran sekitar 25-300 nanometer, di mana nanometer itu dalam pengukurannya itu sebesar 10⁻⁹ meter gitu. Yang kedua, rata-rata bersifat patogen dalam tubuh. Kenapa sifatnya patogen? Karena begini, virus ini kan seperti yang kita tahu kan, virus ini kan dia nggak bisa hidup tanpa inang gitu kan. Kalau misalkan dia hidup tanpa inang, berarti dia harus ada inang dong buat bisa berkembang gitu. Jadi karena dia berkembang, lama-kelamaan sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu bisa rusak. Nah, itu yang bisa menjadi virus itu bisa disebut patogen dalam tubuh. Yang ketiga yaitu aseluler. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya nih, aseluler gitu. Kalau A itu nggak ada, kalau seluler itu nggak, seluler itu sel. Jadi virus ini aseluler karena dia nggak punya organel sel yang berfungsi untuk dia berkembang hidup gitu. Yang keempat itu sifatnya dapat dikristalkan. Yang kelima, bentuk virusnya yang beragam. Nah, virus itu nggak cuma bentuknya bulat, tapi bisa bentuknya huruf T, bisa silindris, dan bahkan bisa bentuknya nggak beraturan seperti itu.
Baik, untuk klasifikasi virus akan disampaikan oleh Saudari Dini Apriliani. Kepada Saudari Dini, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk menyampaikan presentasi saya. Nah, di sini ada klasifikasi virus. Klasifikasi virus berdasarkan morfologi. Berdasarkan morfologi, virus dibagi berdasarkan jenis asam nukleat dan juga protein membran terluarnya atau sampul menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada DNA, virus DNA, yang kedua ada virus RNA, yang ketiga ada virus terselubung, dan yang terakhir ada virus tidak berselubung. Nah, selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan tropisme dan cara penyebaran. Berdasarkan tropisme dan cara penyebarannya, virus dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada virus enterik, yang kedua ada virus respirasi, yang ketiga ada arbovirus, yang keempat ada virus oncogenik, dan yang kelima ada hepatitis virus. Yang pertama ada virus enterik. Nah, virus enterik adalah virus yang menimbulkan infeksi pada saluran pencernaan. Dan yang kedua ada virus respirasi. Nah, jadi virus respirasi ini adalah virus yang sasarannya melalui saluran pernafasan. Nah, selanjutnya ada arbovirus. Nah, arbovirus ini merupakan golongan virus yang ditularkan melalui gigitan serangga. Dan yang keempat ada virus oncogenik. Nah, virus oncogenik ini merupakan jenis virus penyebab kanker. Contohnya HPV penyebab kanker serviks dan penyakit kanker pada tanaman jeruk. Nah, yang C ada klasifikasi virus berdasarkan genomik fungsional. Virus diklasifikasikan menjadi 7 kelompok berdasarkan alur fungsi genomnya. Klasifikasi ini disebut juga klasifikasi Baltimore, yaitu yang pertama ada virus tipe 1. Nah, teman-teman, virus tipe 1 ini virus tipe 1 DNA merupakan utas ganda. Contohnya adenovirus, hepatnavirus, virus herpes, virus, dan lain-lain. Dan yang kedua ada virus tipe 2. Nah, virus tipe 2 ini berupa DNA utas tunggal. Contohnya seperti papavirus, parvovirus, dan yang ketiga ada virus tipe 3 yang berupa RNA utas ganda. Dan yang keempat ada virus 4 berupa RNA utas tunggal positif. Nah, contohnya seperti Picornaviridae, Salsiviridae, Flaviviridae, dan lain-lain. Dan yang kelima ada virus tipe 5 yang berupa RNA utas tunggal negatif. Nah, contohnya seperti Coronaviridae. Yang keenam ada virus tipe 6 berupa RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara. Dan yang terakhir ada virus tipe 7 berupa DNA utas ganda dengan RNA perantara. Dan yang selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan inangnya. Nah, klasifikasi virus berdasarkan inangnya ada 4. Yang pertama ada virus yang menyerang manusia, yang kedua ada virus yang menyerang hewan, yang ketiga ada virus yang menyerang tumbuhan, dan yang terakhir ada virus yang menyerang bakteri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini yang telah menjelaskan materi. Untuk pembahasan selanjutnya yang mengenai virus RNA akan dipaparkan oleh Saudari Romaito Nurhas. Diralat Ainun Nisa Nasution. Kepada Saudari Ainun, waktu dan layar saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada virus RNA. Virus RNA ini memiliki asam ribonukleat sebagai materi genetiknya. Nah, teman-teman, biasanya asam nukleat ini memiliki untai tunggal ssRNA atau single strand RNA. Tetapi mungkin juga RNA ini memiliki untai ganda atau dsRNA atau double strand RNA. Nah, karakteristik dari virus RNA yang pertama itu
virus RNA dapat diklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan rasa atau polaritas RNA. Mereka menjadi sensi negatif dan sensi positif atau virus RNA ambisensi. Yang kedua, RNA virus sensi positif mirip dengan mRNA, di mana mRNA merupakan RNA yang sintesisnya diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan. Dengan kata lain, mRNA adalah RNA yang merupakan hasil transkripsi DNA dan menjadi perantara pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. Dan yang ketiga, virus RNA untai ganda memiliki beragam kelompok virus yang sangat bervariasi dalam kisaran inang, nomor segmen, genom, dan organisasi virion. Selanjutnya di sini ada struktur dan contoh virus dari RNA. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama itu ada contoh virus hepatitis A atau Picornaviridae, dan yang pada gambar kedua ada contoh virus HIV atau Retroviridae, dan pada gambar yang ketiga ada contoh virus COVID-19 atau Coronaviridae. Nah, struktur virusnya ini virus terdiri dari 2 atau 3 bagian. Yang pertama itu dari materi genetik atau DNA dan RNA-nya. Selanjutnya itu ada kapsid. Kapsid itu atau mantel protein yang berguna untuk melindungi gen. Yang ketiga ada amplop atau selubung yang berupa lipid yang menutupi lapisan protein. Yang keempat ada enzim yang berguna untuk melindungi asam nukleat dari pencernaan. Dan yang terakhir ada protein amplop untuk membantu virus agar lebih mudah terikat pada sel inangnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai virus DNA akan dibahas oleh Saudari Romaito Nurhasana. Kepada Saudari Romaito, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang virus DNA. Apa sih yang dimaksud dengan virus DNA? Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. DNA dan protein virus mengkonstruksikan diri menjadi virus-virus baru dan membentuk enzim penghancur atau lisozim, sehingga sel inang lisis atau hancur dan virus-virus keluar untuk menginfeksi sel inang lainnya. Karakteristik virus DNA memiliki kelompok 1 atau kelompok 2 dari sistem klasifikasi Baltimore untuk virus. Virus DNA berantai ganda saat terdampar di sel yang terinfeksi. Struktur dan contoh virus DNA. Struktur virus DNA terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kepala, ada di dalamnya ada kapsid, ada asam nukleat. Kapsid itu fungsinya sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Dan di leher itu ada terdapat kerah dan juga leher. Kedua bagian ini berfungsi bagian leher virus dan terdiri atas leher dan juga kerah atau kolar. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Di ekor ada terdapat serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Serabut ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Contoh virus DNA ini ada 4 contoh. Yang pertama ada
Human monkeypox atau Poxviridae penyebab cacar monyet. Yang kedua ada Varicella zoster atau Herpesviridae penyebab cacar air. Yang ketiga ada adenovirus atau Adenoviridae penyebab gangguan pada pernapasan. Yang keempat ada Parvovirus atau Parvoviridae penyebab diare pada anjing. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ito yang telah menjelaskan materi mengenai virus DNA. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reproduksi virus yang akan disampaikan oleh Saudari Darniati Mekarolin. Kepada Saudari Olin, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai reproduksi virus. Nah, reproduksi virus ini dia terbagi menjadi dua siklus. Yang pertama ada siklus litik dan siklus isogenik. Nah, pada siklus litik ini dia ada faga. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa itu faga ya. Faga itu dia merupakan parasit obligat intraseluler yang hanya mampu memperbanyak diri di dalam sel hospes atau sel bakteri. Dan ada juga profaga nih. Profaga itu adalah DNA virus yang disisipkan menuju sel bakteri dalam tahap isogenik yang berbentuk dan menyatu dalam kromosom. Pada tahap litik ini, dia terbagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama, faga menempel pada sel inang dan menginjeksi DNA. Pada gambar tersebut ada benang seperti warna pink, itu dia merupakan DNA faga, dan lingkaran yang ungu itu dia kromosom bakteri. Kemudian pada tahap kedua ini dia tahap yang menjadi pembeda antara siklus litik dan siklus isogenik. Dia DNA faganya itu dia melingkar, bisa lihat sendiri di sini melingkar, dan masuk ke tahap ketiga. DNA faga, dia akan membentuk DNA faga yang baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga. Kemudian masuk ke tahap keempat yaitu dia tahap pelepasan. Tahap keempat ini sel lisis melepaskan faga, kemudian kembali ke awal. Masuk ke siklus isogenik, dia berawal dari DNA faga yang melingkar yang menjadi pembeda antara siklus litik dan siklus isogenik tadi. Kemudian masuk ke DNA faga berinteraksi ke dalam kromosom bakteri yang menjadi profaga. Seperti yang digambar, lingkaran yang warna pink itu adalah profaga. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pembelahan gitu, dia bakteri yang berimplikasi secara normal menyalin profaga dan mewariskan pada sel anaknya. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, itu dia profaga keluar dari kromosom bakteri, dia menginisiasi siklus litik. Banyak pembelahan sel yang menghasilkan koloni bakteri yang terinfeksi profaga. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan mengenai materi virus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Olin yang telah menyampaikan materi. Baik, untuk pembahasan terakhir nih mengenai vaksin virus akan disampaikan oleh Saudari Sylvia Eliza. Kepada Saudari Via, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksin virus. Vaksin virus ialah produk yang diberikan melalui suntikan oral dan semprotan. Nah, vaksin yang berbentuk suntikan contohnya yaitu pada DPT. Untuk vaksin yang berbentuk oral adalah vaksin polio. Dan untuk vaksin yang berbentuk semprot contohnya yaitu vaksin COVID-19 merek AstraZeneca. Tetapi banyak orang yang belum memahami apa yang sebenarnya menjadi kandungan di dalam vaksin tersebut. Mengandung bakteri, racun, ataupun virus, penyebab penyakit yang hidup ataupun yang sudah dimatikan. Nah, di sini ada dua jenis vaksin. Yang pertama vaksin mati dan yang kedua vaksin hidup. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif mengandung virus atau bakteri yang sudah dihancurkan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia, sehingga mati atau tidak aktif. Proses ini membuat virus tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit dalam tubuh. Contohnya vaksin polio, DPT, dan flu. Yang kedua ada vaksin hidup, vaksin yang dilemahkan di laboratorium tapi bukan dihancurkan. Virus atau bakteri yang disuntikkan tidak akan menyebabkan sakit, tapi dapat berkembang biak untuk menghancurkan respons sistem imun. Vaksin hidup ini mendatangkan kekebalan yang lebih kuat dan bisa memberikan perlindungan seumur hidup meskipun hanya diberikan 1 atau 2 kali. Contohnya virus MMR, BCG, dan cacar air. Di sini ada cara kerja vaksin.
Yang pertama itu ada paparan kuman yang dilemahkan, dimatikan, atau sebagian dari kuman. Yang kedua, sistem imun merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenali kuman. Dan yang terakhir, antibodi sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia. Sebelumnya kami mempunyai satu video mengenai cara kerja vaksin. Tunggu sebentar ya. Kamu bahwa Presiden kita Joko Widodo menerima vaksin pertama untuk COVID-19. Memangnya vaksin itu gunanya apa sih? Apakah vaksin bisa membuat kita tidak sakit? Yuk kita lihat bersama penjelasannya. Ketika tubuh kita sakit dan terkena flu, rasanya tidak enak ya. Tubuh jadi lemas dan tidak bertenaga. Kita pun tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, tahukah kamu saat kamu terkena flu, apa yang terjadi di tubuhmu ya? Flu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Di sekitar kita, banyak sekali patogen berupa mikroorganisme yang sangat kecil. Salah satunya adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit jika masuk ke dalam tubuh kita. Virus adalah makhluk hidup yang sangat kecil, hanya bisa hidup dan berkembang biak setelah menempel pada sel inangnya. Virus dapat masuk ke dalam tubuh, lalu menyerang sel inang, menguasai, dan berkembang biak. Virus yang terlalu banyak dan kuat dapat merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh. Inilah yang disebut infeksi virus dan dapat menyebabkan penyakit. Selain flu, penyakit yang disebabkan virus adalah cacar air, campak, demam berdarah, dan COVID-19. Tahukah kamu, penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus yang bernama novel coronavirus? Saat tubuh terkena virus, bagaimana cara mengobatinya supaya sehat lagi ya? Saat kamu sakit, dokter akan memberikan obat untuk meringankan gejala yang disebabkan oleh virus yang biasanya ditandai dengan demam. Selain itu, dokter juga akan memberikan antivirus. Namun, tahukah kamu, sebenarnya sistem imun di tubuh kita yang menyembuhkan kita dengan cara membasmi virus-virus yang masuk dan berkembang biak loh. Tubuh butuh sistem imun yang kuat untuk mengalahkan virus yang merajalela. Sistem imun ini akan memproduksi antibodi yang pintar untuk mengalahkan virus. Tubuh kita memiliki banyak antibodi untuk setiap jenis virus loh. Biasanya, sistem imun akan memproduksi antibodi setelah masuk ke dalam tubuh. Sistem imun pun akan mengenali virus sebagai musuh yang berbahaya, lalu menciptakan strategi dan prajurit bernama antibodi. Kalau begitu, harus sakit dulu dong ya. Nah, suntikan vaksin berperan sangat besar agar tubuh dapat menciptakan antibodi. Suntikan vaksin berisi bagian kecil virus yang sudah dilemahkan atau bahkan sudah mati. Nah, karena sudah lemah, tubuh akan mudah melawannya. Tubuh pun dapat menciptakan antibodi yang pintar dan hebat untuk mengalahkan virus sebelum virus dapat menginfeksi tubuh lebih parah. Sehingga, jika suatu hari kamu terinfeksi virus yang sama, tubuhmu sudah lebih kuat dan siap untuk menghadapinya. Penyakit kamu pun akan lebih cepat hilang karena sudah dibasmi oleh prajurit antibodi. Benar-benar seperti sedang perang ya. Suntik vaksin memang sakit seperti digigit semut. Tapi, tubuh kita butuh antibodi yang pintar dan hebat supaya sistem imun kita berhasil melindungi tubuh. Kamu pun jadi tidak mudah sakit dan bisa beraktivitas tanpa gangguan. Jadi, jangan lupa untuk suntik vaksin ya. Salah satunya tentu saja vaksin untuk penyakit COVID-19.
Baik, sekian hasil dari diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi